Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aslam Huda. Kali ini saya akan menunjukkan kode program untuk visualisasi data. Lanjutan dari yang kemarin ya. Nah, kemarin itu kan kita sudah sampai di visualisasi data sampai pada bagian plot dari plot beberapa grafik dalam satu figur. Nah, untuk selanjutnya ada banyak sekali ya, mulai dari scatter, bar A, sampai ke subplot. Sekarang kita lihat satu-satu, kita buka semuanya. Nah, di sini juga sudah ada file data untuk X kuadrat atau persamaan kuadrat ya. Nanti itu akan dipanggil ke bentar. Nah, kita buka satu-satu sedikit dulu deh, 1 sampai 10 misalnya. Nah, ini. Nah, di sini 10 sudah terbuka, kemudian kita buka lagi 11 sampai 21. Nah, kita minimize dulu ya. Nah, kemudian di sini ada lagi grafik kuadrat plot disimpan, multiplot one figure, sampai ke subplot ya. Pencet maaf. Kemudian buka file yang X kuadrat ini. Nah, di sini untuk datanya, data yang akan dipanggil nanti. Nah, pertama kita bisa mulai dari yang nomor 1. Yang ini plot scatter. Kita buka. Nah, ini plot scatter. Jadi sederhana saja, hanya import nanti, kita deklarasikan sebagai np library nantinya, kemudian matplotlib sebagai plt, ini tuh untuk memunculkan grafiknya, ini untuk memunculkan grafik atau plot data ya. Nah, untuk nanti ini untuk perhitungan matematis seperti ini kan, data jadi random ya datanya dari 1024,2. Nah, kita langsung run saja, kita lihat hasil plot datanya seperti apa. Nah, ini tadi kan kita ambil random ya, titiknya di mana aja. Jadi ada 1024 data. Ini titiknya kurang lebih ada 1024. Nah, ini untuk ininya datanya sampai ke 1 ya, baik sumbu X maupun sumbu Y, dua-duanya dari 0 sampai 1, 0 sampai 1, 0 sampai 1. Nah, ini untuk plot scatter tuh ya, jadi berpencar gitu datanya. Kita close, kita buka yang kedua, plot bar A. Nah, ini untuk data yang kedua, indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, nilainya 5, 7, 3, 2, 8. Ini hanya menggunakan library matplotlib, kita panggil menjadi plt. Nah, di sini kita lihat bentuk grafiknya. Nah, sini terlihat ya. Lihat value-nya 57328, 57328. Jadi nilainya 57328, kemudian sumbu X-nya 1 sampai 8, sumbu Y-nya 1 sampai 8. Jadi indeksnya sumbu X-nya 1 sampai 4, mohon maaf. Jadi indeksnya itu nilai ininya. Nah, ini untuk bar, membuat data dalam bentuk bar. Kita close, buka yang ketiga.
kode program nomor 3. Bar B ini sama bar, hanya beda bentuk ya. Nah, untuk yang bar B ini langsung kita run, kurang lebih kode programnya sama, tapi di sini ada indeks ABC-nya. Nah, nilainya ABC, jadi sumbu X-nya itu ABC. Nah, bisa lihat di sini. Kita bandingkan 5, 7, 3, 2, 8. Nah, tapi di sininya indeksnya ini A, B, C, D, E. Dan letaknya itu ada di sini, tidak di tengah-tengah, di ujung. Jadi terlihat 0 sampai A itu ada sebanyak 5 gitu misalnya. Kemudian kita lihat yang keempat, karena ini banyak ya, jadi kita percepat saja. Kita cek yang keempat. Nah, ini untuk bar C, dia sudah menggunakan judul, diagram batang. Nah, kemudian ditambah dengan ini, ada garis di sini ya sebagai indikator, itu X-Tix, indeks X-Tix itu ini A B C D E F G, A B C D E. Kemudian di sini ada plot bar, indeks value-nya, nilai error-nya segini. Nah, ini untuk judulnya ya. Jadi si diagram batang ini menunjukkan apa ini kita kasih ketik first, bisa diganti yang lain. Lanjut kode kelima. Ini kode programnya, kita langsung run aja, bisa dilihat ya nanti perbedaannya. Kode program yang kelima, ini hasil diagramnya, jadi terbalik ya, ini nempel ke pinggir. Kalau yang tadi kan dari bawah, daripada sumbu X dia, kalau ini dari sumbu Y ke sumbu X, terhadap sumbu X, kebalikannya. Lanjut ke data ke-6. Nah, ini bar tapi multiserial. Nah, bisa dilihat di sini bar multiserial. Nah, jadi warna-warni ya. Selain itu juga kita bisa masukkan datanya itu lebih saling berdekatan. Ini dengan 3 value, jadi merah, biru, hijau. Nah, setiap data ini mewakili 542 ini, 542 terus 761. Nah, di sini diberikan judul juga diagram data multiserial. Untuk warnanya ini B itu blue, G itu green, dan R itu red. Jadi kita menggunakan kode yang indeksnya, sintaksnya ada gitu di Python. Lanjut ke yang ke-7. Langsung di run aja, bisa dilihat kode programnya. Langsung di run, kita lihat grafiknya juga. Nah, ini yang ke-7, diagram batang untuk T-serial, yang tadi dari sumbu X naik ke atas, yang ini dari sumbu Y panjang ke kanan. Kita close lagi, kita lanjut ke yang ke-8. Ini multiserial bertumpuk horizontal, berarti menghadapnya ke bagian kanan, tapi bertumpuk. Seperti itu ya. Lanjut yang ke-9. Nah, ini diagram batang bertumpuk multiserial vertikal. Yang tadi horizontal, yang ini vertikal, jadi bertumpuk ke atas. Bisa dilihat bentuk datanya seperti ini. Lalu lanjut 10. Ini yang ke-10, plot bar komparasi, jadi sama bar cuma ada perbandingan gitu berarti. Nah, sini lihat terlihat perbandingannya 1, 2, 4, sini 3, sini 4, di sini 4, sini 4, sini 5, 6, 5, 1, 2, 4, 4. Jadi terlihat perambangannya ada perbandingannya gitu, dan bentuknya juga ini seperti piramid ya. Lanjut 11. Nah, ini 11, kita run langsung. Ini plot garis ya, line. Ini seperti yang biasa kita buat, ini bentuknya
bisa dibilang sinusoidal. Kemudian kita lanjut lagi. Ini line juga, ini kode programnya bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk pemrogramannya, di sini kita dapat langsung grafiknya. Ini line-nya banyak ya, multi line. Jadi tadi kan hanya satu garis, yang ini ada 1 2 3. Lanjut lagi. 13. Ini bentuknya histogram. Nah, sini histogram seperti ini. Jadi kenaikan dan penurunannya terlihat berada pada rentang di atas 40 sampai ke di atas 30. Paling kecilnya di atas 30, paling tingginya di atas 60. Lanjut lagi. Plot kontur, getaran langsung. Nah, di sini terlihat juga ya perbedaan datanya sini. Di sini untuk garis yang ini itu 0,4, garis yang 0, 0,2, 0,0, 0,4. Tampilan datanya seperti ini. Ini untuk kode programnya, langsung kita run. Nah, ini sama, hanya bentuknya hotbar, jadi menggunakan indikator panas ya, jadi terlihat semakin merah itu semakin gelap warnanya, semakin tinggi gitu angkanya gitu. Jadi semakin cerah warnanya, semakin kecil juga datanya, angka pada datanya. Close. 16. Kita run langsung yang 16. Kode programnya bisa dilihat seperti ini. Nah, di bentuknya polar itu ya seperti ini ya. Jadi datanya ini untuk bagian daerah yang sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini juga ada sudutnya, jadi memudahkan gitu perhitungannya. Untuk data-data tertentu lebih enak gitu. Buka yang 17. Ini polar dengan warna. Bentuk diagram atau grafiknya polar. Nah, seperti ini. Di sini juga bisa dilihat sudutnya berapa derajat dan juga satuan dalam radiannya di pojok bawah ya. Nah, kita close aja langsung. Nah, ini untuk kode programnya yang tadi 17. Kita lanjut ke 18. Ini. Nah, ini untuk surface atau permukaan. Bisa kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini ya, 3 dimensi. Bisa kita putar balikan, bisa kita lihat bagian bawahnya, bagian atasnya. Lanjut. Sama surface, tapi yang ini perbedaannya nah, menggunakan hotbar lagi. Jadi semakin besar angkanya, semakin besar datanya, maka warnanya akan semakin cerah gitu. Semakin gelap, datanya semakin tinggi. Semakin kecil. Semakin besar, maka dia semakin tinggi. Kemudian lanjut 20. Nah, ini untuk scatter 3 dimensi. Tadi kan yang persebaran, yang data tersebar itu tidak 3 dimensi, 2 dimensi. Nah, ini 3 dimensi. Jadi terdapat ruangan untuk, misal di yang bagian hijau ini kan dia 10. Ini untuk 10 pada sumbu X misal, terus pada sumbu Y-nya dia 45 dan pada sumbu X-nya 20. Misal seperti itu ya. Jadi untuk data-data pada ruang 3 dimensi, tidak terbatas pada hanya ruang 2 dimensi saja untuk menentukan koordinat pada datanya, atau
menentukan nilai datanya dalam bentuk vektor. Kita pindah ke 21. Nah, sini 21 kurang lebih sama ya, ini plot bar tapi 3 dimensi. Tadi kan kita sudah menunjukkan data-data 2 dimensi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke yang 3 dimensi dari tadi. Nah, bisa dilihat ya bentuk datanya. Data yang dihasilkan bar atau mun 3 dimensi, berada pada dimensi 3. Terdapat sumbu Z. Nah, bisa dilihat dulu kode programnya untuk data yang bar 3 dimensi. Seperti ini ya. Nah, bisa kita close langsung. Ini ada warnanya ya, pemilihan warnanya menggunakan kode warna. Ya, kode warna biasa gitu. Nah, lanjut grafik kuadrat plot yang dapat disimpan. Nah, ini persamaan kuadratnya, kita sudah melakukan ini ya tadi di video sebelumnya. Nah, mungkin sisanya sudah dijelaskan gitu ya di video sebelumnya. Untuk video kali ini terdapat 21 kode pemrograman untuk membuat atau memplot data. Jadi mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.